nama saya Lufiana Dianggraini dengan NIM 225231108 dari kelas PBS 2C. Saya di sini akan menceritakan sedikit terkait Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan antara Paku Buwana III, Pangeran Mangkubumi serta VOC. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti. Desa Janti sekarang dikenal dengan nama Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat demi meredamkan api konflik yang telah terjadi secara berlarut-larut setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Panjinan ternyata belum juga reda. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Paku Buwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Paku Buwana II. Namun hal tersebut justru menimbulkan kecemburuan terhadap salah seorang pangeran yang kemudian membuat pangeran tersebut mengeluhkan kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Keputusan tersebut membuat Mangkubumi pun kecewa. Ia meminta izin kepada kakaknya yaitu Paku Buwana II. Setelah mendapatkan izin, Mangkubumi pun juga mendapatkan sangu dari kakaknya sebesar 3.000 rial. Akhirnya pada malam harinya Mangkubumi pun pergi. Sejak saat itu timbullah perang Mangkubumen. Akibat yang timbul dari perang Mangkubumen tersebut, puluhan ribu prajurit kompeni maupun prajurit Jawa tewas pada peristiwa tersebut. Peperangan tersebut mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting dalam mengambil sikap. Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi secara berkali-kali untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan yaitu menjadikan Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754 nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi pun terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Paku Buwana III sebagai pengganti Paku Buwana II. Dalam nota tersebut dinyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Paku Buwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Paku Buwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi cikal bakal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalengga Sayyidina Pahnatagama Khalifatullah. Pada tanggal 15 Februari 1755 diadakan pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton. Antara lain keris yang merupakan pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Selanjutnya bahasa Yogyakarta menggunakan bahasa Banggongan. Setelah itu ada tari di Yogyakarta terkenal lebih gagah sedangkan tari di Solo lebih halus. Lalu belangkon di Yogyakarta ada bendanya sementara di Surakarta tidak ada. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi begitu saja setelah Perjanjian Giyanti, karena pada Perjanjian Giyanti tidak disebutkan pembagian wilayah secara pasti. Pembagian wilayah tersebut dibagi secara acak sehingga terdapat banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih. Ada beberapa wilayah Jogja namun di sekelilingnya terdapat wilayah Solo. Begitupun sebaliknya, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik di antara dua kerajaan itu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan bagian dari Trah Paku Buwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok pasukan perang VOC. Dan pada bulan Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir saja membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang selama bertahun-tahun, akhirnya VOC pun menyudahinya dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa justru kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa belum juga berhenti, bahkan pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing pemerintahan tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal inilah yang mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang dibentuk oleh angin revolusi
masing-masing daerah mengalami nasib yang berbeda-beda. Di masa Republik Indonesia saat ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs jagat budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.